company. Enggak, tapi kita bilangnya work at this company as apa gitu. Jadi kita nggak pakai saya. Subjeknya bukan saya. Subjeknya langsung pakai kata kerja, dan itu kalau misalnya udah berlangsung, kalau bahasa Inggris kita pakai ini ya, pakai verb 2 gitu. Atau misalnya develop apps gitu, atau produce apa program at CIB Jawa Tengah. Jadi bukan I produce gitu, enggak. Jangan pakai I supaya terdengar profesional. Nah, pakai bullet point itu akan membantu teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak pakai bullet point, kayak pakai paragraf gitu, itu agak lebih ribet. Nah, bullet point ini akan membantu kita untuk mengurangi I. Kemudian yang 3 itu pilih font yang mudah dibaca. Saya sering banget baca CV-CV teman-teman yang mau apply beasiswa, ribet banget fontnya gitu, yang wah pokoknya mau yang keren nggak usah. Yang simple aja, yang penting gampang ditulis. Gampang dibaca. Times New Roman pun nggak masalah, Arial nggak masalah, Calibri juga oke. Kemudian yang keempat itu formatnya bisa dilihat di Canva. Saya udah nyoba berbagai macam platform untuk bikin CV, dari mulai yang berbayar sampai yang gratisan gitu. Nah, saya nyaman di Canva. Kenapa? Karena gampang, tinggal di drag drop aja dan bisa kita sesuaikan. Kalau yang lain itu mereka biasanya bayar. Nah, Canva kan gratisan ya. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan aja. Nah, jadi saya rekomen untuk teman-teman bikin CV-nya di Canva. Oke, next, Mbak. Nah, ini teman-teman, ini adalah contoh yang saya ambil dari Zeti ya. Ini mana yang salah, mana yang benar. Jadi ini adalah tadi yang paling pertama, setelah nama itu kan ada kayak resume kita ya, kayak profile, inilah conclusion profile kita yang di atasnya, di awal. Nanti saya tunjukin. Yang tadi kalau saya kan nulisnya tadi, saya lupa. Digital lead, kemudian di bawahnya saya tulis, nah ini, apa yang salah, kenapa salah yang paling atas, English students with a very strong academic record, extensive international experience, and 5 months of internship, seeking funds, blah, blah, blah. Ini tidak menunjukkan detail dari apa yang kita punya gitu. Jadi ini sangat general sekali gitu. Yang baik adalah yang bawah. Kenapa? Ini lebih detail. Kita bilang student in English at any town university, misalnya teman-teman kuliahnya di Universitas Negeri Semarang. Apa jurusannya apa? Kemudian dapat prestasi apa? Terus punya pengalaman apa gitu. Ini lebih bagus karena bisa menunjukkan kita punya prestasi atau kita punya kredensial. Jadi lebih detail teman-teman, jangan terlalu general. Next. Oke, ini kalau untuk nulis kita jurusan apa, kita bisa tulis seperti ini kalau mau detail. Jadi kita tulis jurusannya, kemudian kapan kita lulus, kampusnya apa, terus GPA kita misalnya sekarang berapa, kemudian ini ada favorite fields of study, ini nunjukin bahwa kita belajar sesuatu, ini yang kita pelajari loh, digital humanities, literatur gone viral, dan segala macam. Kemudian juga ekstrakurikuler, activities, dan achievement. Jadi teman-teman bisa nambahin di sini supaya tampak bahwa teman-teman itu CV-nya kuat kalau memang belum punya pengalaman kerja. Jadi ini bisa mengatasi kalau kita belum punya pengalaman kerja seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk di bagian detail kuliahnya. Oke, next. Nah, ini untuk pengalaman kerjanya kita bisa tulis seperti ini. Summer intern. Summer intern di mana? Kemudian tempatnya di mana, tahun berapa? Kita ngerjain apa aja? Nih, Assistant Security Department in Security Assessment and Data Review misalnya. Jadi teman-teman bisa terlihat punya banyak pengalaman kerja padahal belum gitu, dengan membuat pointers. Dan tadi seperti saya bilang, hindari I. Ini contohnya, develop desktop manuals. Enggak bilang I develop atau I perform. Kalau misalnya masih bekerja gimana? Ya tinggal tulis I assist, nggak pakai ed gitu kan. I assist berarti masih berlangsung.
security department in security assessment and data review. Jadi nggak pakai I. Next. Nah, ini kita mau kasih tahu bahwa kita punya prestasi. Nah, cuman dikasih gini aja nih, First Place Innovation Award. Saya sering lihat juga nih. Terus pertanyaannya apa? Tentang apa? Dapatnya berapa? Gitu. Itu harus dijelaskan supaya teman-teman juga punya value lebih di mata yang melihat CV teman-teman. First Place Innovation Award dikasih $10.000 for the best senior project out of 400 projects by faculty vote. Nah, jadi ini didetailkan lagi teman-teman. Kemudian next. Oke, itu sih untuk yang detailnya itu nanti untuk motivation letter. Kita sesi selanjutnya kali ya. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya, boleh banget untuk yang pembuatan CV. Kayaknya saya tekan gue Budiah lah, Pak. Lelah, Pak. Kan siapa? Wongnya mesti wongnya kondo nek aku murid deh. Nah siapa? Wongnya orang kenapa bisa? Halo Mbak. Bukan coklat, bukan bisa Mbak. Tadi untuk nanti ya kan. Mbak Retno, ini bisa dilanjutkan materi, jadi pertanyaannya akhir aja Mbak. Oh, oke. Oke, Berarti nanti saya mau nunjukin apa CV yang akademik yang saya bikin nanti terakhir aja ya. Mbak. Oke, ini nextnya adalah bagaimana sih menulis sebuah motivation letter untuk kampus. Nah, teman-teman ini saya kasih teknis banget ya. Benar-benar teman-teman akan melihat motivation letter saya yang saya tulis untuk apply kampus yang saya dapat beberapa kampus gitu. Jadi mungkin ini kalau mudah-mudahan nggak terlalu teknis ya. Oke, next Mbak. Oke, sebelum teman-teman menulis motivation letter, itu apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu? Tentunya teman-teman harus meriset jurusannya secara mendalam. Teman-teman udah tahu nih mau apply apa. Gimana caranya meriset jurusan secara mendalam? Melihat modulnya. Modul tuh mata kuliah. Kemudian outcome-nya. Biasanya kalau di kampus-kampus luar negeri dijelaskan, kalau misalnya kita ngambil kuliah ini, kita akan mendapatkan ilmu ini. Gitu. Nah, kemudian kalau sudah tahu itu, teman-teman bisa menyesuaikan. Sesuai nggak sih sama minat saya? Sesuai nggak sih sama impian saya dengan visi saya? Kemudian yang berikutnya adalah profesornya, pengajarnya. Terkenal, bikin buku apa, penelitiannya apa, dia memang apakah dia expert di bidangnya. Nah, ini harus teman-teman cari. Misalnya saya kuliah komunikasi, mungkin di sini ada yang kuliah komunikasi. Saya dulu baca bukunya A, B, C, D gitu kan. Terus saya lihat orang-orangnya ada di LSI sama di Southern California di US gitu. Saya ketika nama mereka, itu bukunya saya baca gitu. Saya pengen banget kuliah di kampus yang orang-orangnya itu membuat bukunya yang saya baca ketika saya kuliah S1 dan D3. Nah, itu bisa teman-teman lihat. Kemudian penelitian yang telah diterbitkan, apakah sesuai dengan minat teman-teman? Ada teman saya kuliah di Australia, di Curtin. Kenapa? Karena di sini ada profesor yang memang dia meneliti di bidang yang dia pengen teliti, dan si profesor ini punya ketertarikan dengan Indonesia dan ada riset yang berhubungan sama Indonesia. Supaya apa? Supaya lebih mudah. Ini juga bisa. Kemudian apakah ada afiliasi dengan organisasi lain? Misalnya saya dulu pengen University of College London karena dia punya afiliasi sama British Film Institute gitu. Itu kenapa? Itu akan memberikan kita nilai yang lebih ketika kita kuliah, bukan cuma kuliah aja, tapi kita punya pengalaman untuk belajar dari institusi lain. Atau misalnya ada kerjasama dengan BBC, dengan Inggris. BBC Inggris misalnya.
Jadi ini dilihat teman-teman. Kemudian mahasiswa yang sedang belajar di sana harus dicari di LinkedIn, tipikalnya dia seperti apa, punya prestasinya seperti apa, dia ngapain kerjanya, kira-kira dia dari negara mana aja gitu. Nah ini penting teman-teman, karena apa? Pengalaman saya kuliah di Lavoro isinya mahasiswa internasional, orang Inggrisnya cuma satu. Jadi udah gitu ngomongnya nggak bahasa Inggris pula gitu kan. Jadi bahasa Inggris saya tidak meningkat pesat di situ. Kenapa? Karena rata-rata mahasiswanya itu dari sebuah negara dan ngomongnya pakai bahasa mereka sendiri. Nah ini harus hati-hati. Kemudian alumni ya seperti apa? Dia kerja di mana? Apakah ketika kuliah di kampus itu punya jaringan yang bagus? Apakah lulusannya itu bekerja di tempat-tempat yang bagus? Kemudian setelah itu apa? Lihat persyaratannya, baca benar-benar persyaratannya. Misalnya untuk motivation letter, ada kampus yang memberikan pertanyaan spesifik gitu. Kayak kemarin saya bantuin ada yang mau apply LSI, ada 3 pertanyaan. Ada yang saya bantuin apply ke Glasgow. Dia Glasgow punya 2 atau 3 pertanyaan harus dijawab dalam satu esai. Ada juga Manchester, jurusan apa saya lupa, itu juga ada 5 pertanyaan lah yang harus dijawab dalam satu esai. Nah, ada juga kampus-kampus yang memang tidak memberikan pertanyaan secara khusus, tapi dia cuma minta pokoknya motivation letter, maksimal 2.000 kata, minimal 1.500 misalnya. Nah, ini harus dicari benar-benar dan teman-teman harus catat. Supaya apa? Supaya teman-teman nggak lupa. Karena kalau apply kampus biasanya lebih dari satu, dan masing-masing kampus kita akan sesuaikan sesuai dengan persyaratan yang mereka berikan. Gitu. Jadi harus benar-benar lihat persyaratan. Nah, yang ketiga adalah ubah CV teman-teman jadi mind mapping. Setelah tadi CV-nya jadi nih, ubah jadi mind mapping. Kenapa? Karena kalau untuk kita bikin motivation letter, kalau cuma CV aja, kita tidak bisa menuliskan secara mendalam untuk kita pindahkan ke motivation letter. Nah, mind mapping ini isinya apa? Misalnya teman-teman bekerja di perusahaan A sebagai apa, ngapain gitu kan. Tapi kalau mind mapping, teman-teman bisa tambahin di mind mapping itu. Leadership experience, memimpin sebuah project misalnya. Networking experience, kenal sama bosnya bos banget gitu. Atau misalnya networkingnya pernah dikirim ke Jepang. Nah, itu bisa ada di mind mapping, tapi tidak bisa ada di CV. Jadi mind mapping ini adalah versi detail dari CV teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika kita mau nulis di motivation letter, kita tinggal ngambil aja, oh saya pengen nulis ini, saya mau ngambil dari ini deh, gitu. Kita bisa memilih. Kemudian yang terakhir adalah outline. Nah, ini kebiasaan orang-orang di Indonesia adalah menulis tidak menggunakan outline. Jadi ketika dibaca itu ngalor ngidul. Wajib teman-teman outline ini sebelum menulis agar tulisannya mengalir, terstruktur, dan enak dibaca. Saya sering banget, saya ratusan lah esai yang udah saya cek, itu saya berasa, karena saya penulis, saya dulu wartawan, saya tahu. Ketika menulis tidak menggunakan esai, saya pasti akan bilang, nggak pakai outline ya? Gitu. Iya, langsung nulis. Nah, itu kelihatan teman-teman, dan itu terbaca banget. Tidak ada arahnya gitu, nggak ada kesinambungannya. Jadi outline ini dia akan membantu terstruktur, dia akan membantu esai kita lebih nyambung dari paragraf ke paragrafnya. Alur ceritanya kelihatan. Kita juga bisa membuat esai kita lebih kuat dengan menggunakan outline. Jadi outline atau kerangka karangan kalau kita belajar bahasa Indonesia zaman dulu itu sangat-sangat penting. Di situ kita nanti kita atur nih topiknya apa, temanya apa, main ID-nya apa, supporting ID-nya apa, closing-nya seperti apa, opening-nya seperti apa, semua diatur di outline sebelum kita menulis. Gitu. Oke, next. Oke, ini langsung teknis teman-teman. Jadi ada apa sih yang harus dimasukkan ke dalam motivation letter? Yang pertama, ini catat ya, yang pertama itu tentu tentang diri kita, background kita apa, pekerjaan kita apa, interest kita apa. Kemudian kedua, masalah yang pengen kita angkat atau cause-nya kita tuh apa. Kira-kira kita pengen kontribusi di mana. Kemudian yang ketiga, itu adalah kenapa kita pilih jurusan tersebut, kenapa kita pilih negara tersebut. Nah, itu harus ditulis alasannya. Kemudian keempat, kalau kita pulang mau ngapain gitu, setelah kita lulus tuh apa yang mau kita lakukan. Nah, kelima baru meyakinkan bahwa kita adalah kandidat yang pas untuk diterima di kampus. Ini kan motivation letter buat kampus ya. Kita adalah kandidat yang kuat
yang memang layak untuk dapat tempat di kampus tersebut. Nah, ini saya teknis banget, saya langsung breakdown, jadi ada 4 body, closing, dan opening. Ini kira-kira 1.000-1.500 lah. Standar untuk beberapa kampus tuh sekitar 1.000-an, ada yang 500 juga. Nah, banyaknya body tergantung dengan banyaknya kata, maksimal katanya berapa. Kalau 500 kebanyakan, bodinya 4, 500 bodinya kalau nggak 2, 3 gitu. Kalau 1.000 bisa 4, kalau misalnya 1.500 bisa 5. Nah, ini harus ini adalah yang saya sebut sebagai outline. Opening-nya. Ini saya nggak nulisin outline satu-satu ya. Ini nanti teman-teman belajar sendiri. Tapi saya mau kasih tahu bahwa harus ada opening, ada body, ada closing. Di opening seperti apa? Buka dengan kalimat yang kuat, kalimat tesis yang menggambarkan kaus teman-teman itu apa. Yang teman-teman angkat supaya ketika dilihat ini itu ide pokoknya dapat gitu, dan bahasanya juga bahasa yang bukan biasa, tapi ketika orang baca, oh oke, gitu. Ini argumentasi teman-teman ada di sini. Kemudian biasanya paragraf pembuka itu terdiri dari 1 kalimat ide pokok, 2 kalimat pendukung dari ide pokok, dan 2 kalimat di mana teman-teman menempatkan diri. Kemudian yang ketiga, paragraf pembuka terdiri dari 1, ini saya ulang lagi ya, sorry. Nah, 1 kalimat lagi bagaimana Anda ingin terlibat, dan juga kalimat penutup. Ini saya nomor 3-nya harus dihapus, sorry. Nah, contohnya, ini adalah esai yang saya gunakan untuk apply ke Goldsmith University dan Manchester. Saya bilang adalah education is one of the media's main role. Jadi ini adalah kalimat tesis saya. Menurut saya, dan menurut literatur yang saya baca, edukasi itu adalah salah satu fungsi media. Tapi sayang banget nih, ini kalimat supportingnya, the rapid development of the media industry, dengan adanya digital teknologi, belum bisa memberikan fungsi ini secara dengan baik, terutama di Indonesia. Kemudian saya bilang, saya kasih supporting lagi. Saya sadar susah banget cari program atau konten yang bagus, yang appropriate buat generasi muda belajar. Nah, saya kasih data. Kekhawatiran saya disupport oleh data dari KPI yang mengindikasikan bahwa hanya ada 8 lokal program yang mengedukasi. Bayangin teman-teman, berapa ribu program di TV kita, hanya 8 yang mengedukasi. Nah, saya bilang bahwa harusnya dengan kekuatannya, media itu harus punya tanggung jawab di usaha untuk mendidik bangsa kita. Nah, ini untuk saya mendapatkan paragraf ini panjang perjalanannya. Saya harus tahu banget apa sih permasalahannya di sekitar saya gitu. Apa sih keresahan saya di bidang kerja saya. Nah, waktu itu saya baru punya anak masih kecil gitu. Saya mikir, nih kok tayangan di media kita, sorry gitu kan, mohon maaf, kok sampah banget ya gitu. Kenapa ya? Saya orang media aja bingung gitu. Terus apa? Kenapa bisa begini? Apakah memang tidak mendapatkan tempat di media? Apakah orang media nggak bisa bikin konten? Atau mereka nggak peduli? Atau konten edukasi tidak menjual? Ini yang di kepala saya. Kemudian di sinilah saya merasa saya resah. Jadi saya pengen kasih solusi. Saya menempatkan diri saya itu sebagai orang yang nantinya bisa mengkaitkan antara media dan edukasi. Gitu, teman-teman. Next. Kemudian di body. Di body ini seperti apa sih body pertama? Nah, kita harus tentukan dulu tema kita mau tema apa. Di sini kalau saya menyebutkan background saya, mulai apa yang sedang saya kerjakan, kemudian pengalaman kita terkait dengan kaus tadi yang kita angkat, atau masalah yang akan kita angkat. Bisa juga mengungkapkan data dan kondisi terkait dengan masalah yang kita ungkapkan di paragraf pembuka. Nah, oke, ini kayaknya saya salah versi deh Mbak ngasihnya, sorry ya. Harusnya ini udah bukan seperti ini. Nomor 2-nya hilang. Oke. Contohnya, tadi kan ini nyambung dari yang opening ya. Opening tadi kan saya kasih overview tentang masalah apa sih yang saya pengen angkat, saya nempatin diri saya di mana sih, gitu. Nah, yang kedua, saya tulisin bahwa sekarang saya ini menjalankan sebuah media startup namanya Visual TV. Misinya adalah bla 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 bla. Kemudian saya
dulu kerja sebagai wartawan. Kemudian at the same time saya menjalankan sebuah komunitas namanya Kelana. Nah, di Kelana ini saya ngajarin anak-anak untuk belajar lewat informal education gitu. Saya juga aktif di Posyandu dan dan saya membantu untuk meningkatkan kesehatan anak-anak dan juga ibu di Indonesia. Nah, kemudian saya bilang, ini saya kasih kaitannya. Kenapa ini penting? Nah, karena lewat aktivitas inilah saya jadi bertemu dengan orang tua dan menemukan bahwa mereka memang butuh konten media yang baik gitu untuk anak-anak mereka. Kemudian saya merasa sebagai orang yang punya kompetensi di media, saya sangat termotivasi untuk bisa memberikan solusi kepada anak-anak di Indonesia lewat digital media. Karena apa? Karena menurut saya digital media itu punya kans besar untuk dikembangkan sebagai alat untuk belajar pembelajaran. Gitu. Ini visi saya gitu. Saya ketika saya melihat bahwa di media konvensional seperti TV, radio, majalah, koran tidak memberikan ruang untuk pendidikan yang cukup, saya melihat bahwa media berbasis digital itu bisa memberikan kontribusi yang lebih besar. Gitu. Kemudian nomor 2, next di body yang kedua. Nah, ini harus di sini kita jelaskan nih bagaimana keterhubungan masalah dari yang sebelumnya nih dengan jurusan kampus dan negara yang kita akan pilih gitu. Jadi kenapa kita mau kuliah? Kita kuliah karena ada gap yang kita miliki ketika kita memberikan solusi. Nah, tadi kan saya bilang saya pengen memberikan solusi, memberikan sebuah program yang edukatif untuk di digital media. Tapi ada ilmu yang saya nggak punya nih gitu. Ilmunya saya kurang. Meskipun saya punya pengalaman kerja, S1 saya dulu adalah mass communication, D3 saya adalah broadcast journalism. Jauh gitu antara itu dan digital media dan edukasi. Saya butuh kuliah digital media edukasi. Nah, saya kasih di sini saya jelasin bahwa untuk mewujudkan aspirasi saya butuh kuliah master di bidang digital media dengan fokus untuk mengkreasikan educational program. Nah, saya bilang bahwa kuliah ini akan menyempurnakan background pendidikan saya yang saya dapat sebelumnya. Kemudian saya cerita bahwa kenapa UK, karena reputasi media sama education study-nya bagus gitu. Terus UK juga sudah sukses untuk menjalankan transisi ke digital platform dan sudah digunakan untuk mengedukasi. Kemudian saya bilang bahwa dengan saya belajar master di UK, saya pengen bisa mempelajari apa yang sudah mereka lakukan dalam implementasi digital media teknologi untuk edukasi. Oleh karena itu, saya pengen kuliah di MA Digital Media Technology Cultural Form at Goldsmiths University of London. Gitu. Setelah saya riset, saya bilang saya sangat percaya bahwa jurusan ini sesuai dengan visi yang saya sebutkan tadi. Visi saya apa? Bahwa saya bisa menggunakan digital media untuk memberikan sesuatu yang berbeda lah gitu. Dan saya melihat bahwa jurusan ini bukan cuma mengkritisi, tapi juga memberikan solusi. Karena saya lihat kalau memang basic kuliahnya adalah cultural atau critical gitu, solusinya masih agak lebih kurang. Nah, saya pengen jurusan yang memang memberikan solusi. Nah, goals ini saya lihat memberikan solusi yang nyata gitu. Kalau kita lulus dari sini kita bisa memberikan solusi yang nyata. Oke, next. Nah, di sini detailnya teman-teman untuk menjelaskan kenapa sih selain tadi saya melihat bahwa Goldsmith itu memberikan pendidikan yang bisa memberikan solusi lebih nyata dan ketimbang hanya mengkritisi. Saya masukkan nih alasan-alasannya. Ada 6 alasan bisa teman-teman sebutkan. Dari mulai modul utama, kalau di luar negeri biasanya ada modul utama, ada pilihan nih, ada kuliah yang memang wajib, ada kuliah pilihan. Kemudian pengajarnya, risetnya, afiliasi dengan institusi lain, resource non-akademik, misalnya ada pelatihan untuk bikin CV lah, ada kayak innovation hub, ada lab, ada apa. Nah, ini teman-teman bisa menjadi pertimbangan kalau mau nyari kampus. Tuliskan dalam esai. Tuliskan dalam motivation letter. Saya tulis di sini bahwa saya pengen belajar dari profesor ini karena bukunya saya dulu pakai untuk
belajar di jurusan saya. Kemudian saya kasih tahu bahwa saya akan punya understanding yang baik atau pemahaman yang baik tentang fenomena new media. Saya juga bisa belajar untuk membuat digital storytelling dan digital moving image yang saya butuhkan untuk membuat konten. Saya pengen belajar course jurusan dengan media psikologi dan human factors, karena saya pengen mengoptimisasi digital media yang saya pengen buat supaya lebih cocok untuk pengembangan psikologi manusia, gitu. Nah, dari sini saya bilang bahwa ini adalah pilihan tepat buat saya, gitu. Jadi alasannya jangan London karena Goldsmith ada di London, kota London cantik, saya pengen di London, enggak gitu. Itu saya sering banget baca QS ranking sekian gitu. Nggak penting teman-teman ranking itu. Penting nggak penting sih kalau mau menuliskan, kalau saya sih pribadi saya tidak akan menuliskan ranking di QS atau HE atau apa, karena ranking itu sangat ukurannya itu administratif gitu. Sementara kalau misalnya kita menuliskan itu kita kurang bisa mengungkapkan keterhubungannya antara jurusan ini dengan kebutuhan kita. Nah, kalau misalnya kalau kita gagal memberikan menuliskan cerita bahwa ini loh keterhubungannya kenapa saya butuh, itu gagal teman-teman aplikasinya, sayang banget. Padahal bayar sekarang rata-rata kalau aplikasi ke luar negeri. Jadi harus benar-benar diperhatikan motivation letter ini. Kemudian nomor 4, body 4, next. Di sini saya tulis, tadi saya bilang, kalau udah saya selesai kuliah, saya mau ngapain? Nah, tulis rencana jangka panjang dan jangka pendek teman-teman. Nah, saya bilang, saya pulang-pulang nih dari kuliah di UK, saya pengen membuat channel digital di Visual TV. Target audiensnya buat anak-anak kecil gitu, karena memang saya saat itu concernnya ke anak-anak kecil, ke anak saya. Saya bilang kalau di usia sekarang ini, di usia 0 sampai 4 tahun, pembelajaran anak-anak itu ada di rumah dengan stimulasi dan harus ditemani orang tua. Nah, konten yang baik itu akan bisa membantu perkembangan mereka. Kemudian saya bilang 5-10 tahun saya pengen channel tersebut bisa jadi unit bisnis sendiri gitu. Saya pengen bisa membuat sebuah kayak video sharing platform website, itu visi saya ya. Kemudian saya pengen kerjasama sama Early Childhood Education Development di UK, karena memang selama ini kerjasama Indonesia sama UK itu di bidang pendidikan memang sudah bagus banget. Nah, kita harus masuk ini biasanya. Ini saya comot dari essay chevening saya. Supaya apa? Saya nunjukin bahwa akan ada, saya akan melibatkan pemerintah UK di sini. Nah, ini yang saya sarankan gitu. Jadi dibagi antara jangka pendek, jangka panjang. Bisa teman-teman lihat jangka pendek itu gampang banget diimplementasikan gitu. Ketika saya punya visual TV.live, saya bikin konten tinggal saya masukin aja. Jadi ketika pulang saya nggak ngawang-ngawang gitu. Implementasinya bisa dilakukan. Nah, ini yang mereka cari, implementasi yang memang bisa dilakukan oleh teman-teman ketika pulang dari kuliah. Jangan ngawang-ngawang. Di 5-10 tahun kalau mau ngawang-ngawang boleh, gitu. Mau ngayal nih, saya pengen punya begini. Mau nanti pulang-pulang nggak kesampaian juga nggak masalah, gitu, teman-teman. Kemudian closing. Next. Nah, untuk penutup, sampaikan kenapa kita layak dipilih. Bagaimana kita ingin berkontribusi sama jurusan. Saya bilang bahwa saya punya motivasi yang kuat, kemudian saya percaya saya bisa kontribusi di kelas dengan pengalaman saya, dan juga saya punya kekayaan budaya Indonesia. Kemudian saya juga punya kualifikasi, passion, komitmen yang tentunya akan membuat saya bisa menyelesaikan pendidikan saya on time dan dengan hasil yang baik. Dan saya bisa memberikan yang terbaik untuk Goldsmith. Gitu. Ini closing yang sangat straight to the point lah. Nah, ini esai ini saya pakai untuk Goldsmith, ada beberapa push dan semua keterima teman-teman. Kenapa? Karena saya mulai dari masalah, bukan kayak orang biasanya bilang kalau motivation letter itu menceritakan tentang diri kita sukanya apa, kita interestnya apa, dan sangat personal. Nah, menurut saya harus dibawa ke ranah profesional, tapi penyampaiannya dengan personal gitu, bukan tentang diri kita. Oh, saya tertarik sama komunikasi karena saya apa gitu, enggak. Tapi what do you wanna do with it? Apa yang teman-teman pengen lakukan dengan apa yang teman-teman pelajari? Apa yang pengen teman-teman kontribusikan? Teman-teman nyari
masalahnya di mana, cause-nya itu apa, gitu. Itu yang paling penting. Harus ada, kalau kita belajar penulisan ya, harus ada angle yang kuat. Angle-nya itu apa? Kalau angle saya adalah, saya pengen menempatkan diri jadi orang yang menghubungkan antara digital media dan edukasi, gitu. Nah, apakah ini tercapai, teman-teman? Yes. Anehnya adalah iya. Saya nggak nyangka kalau sekarang saya konsennya malah di edukasi, dan saya di Transformi, sekarang kita lagi bikin LMS. Jadi saya sama partner saya lagi bikin untuk pengembangan platform. Jadi nantinya akan jadi platform digital edukasi buat teman-teman yang pengen mengembangkan diri secara internasional, baik itu secara karir maupun personal gitu. Nah, itu sesuatu yang saya nggak pernah pikiran sebelumnya. Ternyata meskipun belok ya untuk rencana jangka pendek, jangka panjangnya, tapi ternyata visi itu kesampaian dengan cara yang berbeda. Jadi kalau kita ada rencana dan kita menuliskan rencana tersebut, insya Allah itu akan kejadian meskipun caranya berbeda. Nah, ini mungkin yang bisa dipelajari dari yang saya dapat gitu ya, sama pengalaman saya apply di kampus-kampus US juga dapat gitu, di UK juga, dan itu semuanya saya dapat ketika saya bisa menuliskan cause-nya saya, apa yang saya concern-nya di bidang apa. Nah, tahun sebelumnya, tahun 2016, 2017, itu gagal-gagal terus gitu. Karena saya ngalor-ngalor ngidul, saya nggak jelas. Nulisnya saya nggak jelas, saya pengen bantuin media Indonesia yang sudah mulai jatuh, banyak yang bangkrut, terus ngapain gitu. Nah, saya belum tahu yang kasus yang memang sangat-sangat, atau case study yang seksi itu kayak gimana sih, yang menarik itu seperti apa sih. Nah, teman-teman harus bisa menemukan itu di bidang teman-teman. Oke, ini next. Oke, ini catatan penting teman-teman. Style penulisan itu bisa berbeda-beda. Pilih yang paling sesuai dengan teman-teman. Jadi style itu ada yang pakai, kalau teman-teman belajar penulisan, ada yang pakai piramida terbalik, ada yang piramida, ada yang jarum yang jam pasir. Nah, ada yang memang stylenya adalah feature, yang lebih storytelling, ada yang stylenya langsung to the point. Nah, ini stylenya boleh beda, tapi harus kuat, masing-masing penulisannya harus kuat. Dari mana tadi? Diatur pakai outline. Kemudian jumlah paragraf tergantung dari ketentuan maksimal dan minimum kata, itu saya bilang tadi. Tergantung juga dari apakah ada pertanyaan-pertanyaan khusus dari yang kampus yang teman-teman mau apply. Kemudian Anda harus mampu menghadirkan cause atau permasalahan yang Anda lihat, yang kamu pengen fokuskan dan pengen bantu untuk selesaikan. Jadi kalau saya melihat di sekitar saya nih, masalahnya adalah, nggak ada nih konten edukasi nih, bener nih, kok kayak gini amat sih gitu. Anak saya masa nonton sinetron. Nah, teman-teman, apa keresahan yang dilihat dari yang ada di sekitar, yang tentunya sesuai dengan bidang teman-teman. Misalnya ada teman saya dulu baru lulus S1, udah dapat beasiswa, dia sektornya adalah air bersih ya. Terus dia melihat bahwa di Indonesia ini air itu sudah sangat-sangat diprivatisasi gitu. Jadi tiap pembangunan rumah itu sudah sudah dilihat bagaimana caranya air itu bisa dimonetasi gitu, bisa dimonetisasi. Kok bisa seperti itu? Kemudian dia cari tahu. Ternyata di belakangnya ada perusahaan-perusahaan besar gitu, bukan cuma dari Indonesia, dari luar negeri juga. Perusahaan-perusahaan misalnya dari Bill Gates gitu, yang ada di belakang air-air yang kita bayar ini gitu. Kok bisa? Nah, dari situ dia bikin penelitian, bikin disertasi, dan itu yang diangkat untuk menjadi motivation letter dan juga essay beasiswa. Jadi apa yang ada teman-teman, concern teman-teman tuh di mana? Ini teman-teman harus temukan. Gitu. Mungkin itu next. Selesai. Oke. Itu aja dari saya, teman-teman. Saya lebih senang ngobrol nih kalau mau tanya-tanya ketimbang saya kasih materi. Kalau satu arah nggak enak. Kalau misalnya mau tahu lebih banyak, saya suka sharing konten di Instagram saya, di blog saya juga. Saya nulis sekarang literally agak-agak kurang banyak nulisnya, tapi teman-teman bisa lihat juga, bisa baca. Kalau misalnya butuh jasa review esai atau training beasiswa, bisa ke Transformi, boleh banget.
Sekian dari saya, terima kasih, dan saya welcome banget buat yang mau nanya macam-macam boleh. Di luar ini tentang beasiswa juga boleh. Oke, terima kasih Kak. Materinya yang banyak. Dari materi itu juga sangat jelas dan keren banget. Tapi teman-teman peserta jika ingin bertanya, persilahkan banget loh teman. Tapi kembali saya ingatkan terkait mekanisme dan jawab kali ini. 1. Nanya handler menunggu dipersilahkan. 2. Nanya terlebih dahulu memperkenalkan diri dengan format nama, asal domisili, domisili. 3. Pertanyaan jawab untuk mengefisiensi waktu. Wah, ini udah ada di chat. Halo? Ini pertanyaan pertama dari Kak Muhammad Usman. Mohon izin bertanya Kak Retno, apakah di pembuatan CV terdapat aturan-aturan umum untuk fresh graduate itu di CV? Di dalamnya itu apa aja ya Kak? Sekian, terima kasih. Dari Kak Terima kasih. Bisa dijawab. Muhammad Usman, nggak ada aturan umum ya, atau aturan yang tadi saya tulis itu tadi itu biasanya itu udah jadi kayak standar CV ya untuk kita mau apply sekolah atau pekerjaan di bidang pendidikan gitu. Untuk fresh graduate juga nggak ada gitu. Jadi memang ikutin aturan yang tadi saya kasih aja gitu. Itu sesuatu yang saya ambil memang dari pengalaman saya dan juga saya baca-baca sana sini. Ada urutannya, kemudian tidak ada standar yang harus membedakan antara fresh grade dengan orang yang sudah berpengalaman. Kalau bisa fresh grade punya CV sebagus yang bisa punya pengalaman malah lebih bagus gitu. Jadi tidak ada aturan umum atau aturan khusus kecuali memang diminta secara khusus harus menyebutkan A, B, C, D. Kalau enggak general CV sebetulnya gitu. Jadi yang saya kasih tadi itu adalah general CV yang saya pakai untuk apply berbagai kampus di luar negeri. Nah nanti saya kasih, nanti mungkin dari Mbak Fatima bisa ngasih beda 2 CV saya ke teman-teman, boleh itu buat dicontoh. Ada nanti saya kasih satu lagi CV-nya, kalau saya boleh screen sharing sih bisa nggak ya? Bisa kali ya? Boleh nggak Mbak Fatima saya screen sharing? Gimana mau share? Saya share akademik CV saya yang simple. Oke. Saya share ya. Tapi ini akan matiin ini nggak apa-apa aplikasi ininya. Mungkin operator bisa menjadikan Kak Retno sebagai co-host. Udah sih. Oh, udah. Udah sih. Nah, ini. Oke. Ini sih, ini sebetulnya bisa dipakai siapapun, baik itu fresh graduate maupun orang-orang sudah punya pengalaman gitu. Kalau tadi yang CV yang biru yang ditampilkan sama Mbak Fatima di awal tuh CV saya kerja. Gitu, saya diminta waktu itu untuk jadi dosen di salah satu kampus di Surabaya, dan dia minta tulisin semua ya Mbak ya, intinya pengalamannya udah heboh lah itu CV-nya panjang gitu. Nah ini di sini saya lebih pendekin lagi gitu. Terus di sini saya tulisin research interest saya, kemudian personal profile saya simple karena saya mau fokusnya di edukasi, jadi saya nggak terlalu main banyak tentang pengalaman saya sebagai kerja di media gitu. Jadi tergantung teman-teman. Kalau sudah punya banyak pengalaman itu biasanya harus milih. Kalau kita mau nulis, kalau misalnya masih fresh grade lebih enak nih, nggak pusing nih milihnya, tinggal masukin aja gitu. Ini personal profile saya, research interest saya, terus ini educational history saya. Saat ini saya masih ikutan sekolah bisnis, kemudian saya lulusan dari Lavdoro, kemudian saya kasih penjelasan singkat saya apa yang saya pelajari, kemudian saya kerja di mana dulu waktu jadi mahasiswa gitu. Saya kerja sama salah satu mall di Inggris untuk memberikan solusi terhadap masalah mereka punya di mall itu, mallnya di bawah ya, ada kayak jalan rayanya itu isinya orang-orang ngeri-ngeri lah gitu, isinya
ada pemulung, ada orang di jalanan. Nah, mereka pengen ngubah ini. Nah, saya memberikan solusi kepada si mall ini. Kemudian di UI saya kerja, saya kuliah ngapain. Nah, ini jelas banget nih, saya nggak punya pengalaman sosial sama sekali di kuliah. Saya juga bingung. Saya nulis apa ya? Nggak ada gitu ya. Udah, emang nggak ada. Saya cuma kuliah mass communication, media management. Kemudian yang di diploma saya broadcast journalism dan komunikasi. Nah, kalau teman-teman aktif di sosial atau aktif di himpunan mahasiswa, silahkan tulis. Saya enggak sama sekali, saya malas. Jadi saya tidak punya banyak pengalaman saat saya kuliah. Saya kejarlah pengalamannya saya di kerjaan. Kemudian baru di sini social work experience saya. Loh, hilang. Ini ada ini yang teman-teman di tengah-tengahnya kayaknya kehapus. Itu pengalaman saya kerja di beberapa company. Kemudian di sini baru saya tulis social work experience saya. Ini ada yang hilang nih di halaman keduanya. Kehapus kayaknya. Nah, yang tadi saya bilang yang biru-biru itu ada di sebelah kiri nih. Ada contact me, ada skill summary saya, ada bahasa, kemudian penghargaan. Ini kalau saya tulis di bawah panjang ya. Nah, saya taruh aja di sebelah kiri gitu. Nah, nanti di sebelum social work experience ini ada professional experience. Saya kerja di media mana, dan penjelasan singkat kenapa apa yang saya kerjakan gitu. Nah, ini untuk akademik sangat-sangat plain lah. Supaya orang nggak bingung lihatnya, oke, jadi di sini dia interestnya yes gitu. Karena sifatnya kalau untuk apply kampus, CV ini pendukung. Ada juga kalau di Eropa, ada beberapa kampus yang minta Euro CV. Nah, itu Euro CV bisa teman-teman download, itu ada formnya, teman-teman bisa isi itu. Dan teman-teman boleh juga pakai si Euro CV ini. Teman-teman mungkin mau browsing Euro CV, itu ada template-nya sendiri, mirip-mirip, nggak masalah. Mereka nggak minta sesuatu yang harus begini, nggak. Jadi memang CV general. Itu Mas Muhammad Usman. Jadi nggak ada ya bedanya antara aturan-aturan umum atau untuk fresh graduate harus beda, nggak. CV itu general dan sebisa mungkin CV itu adalah menjual diri kita. Kalau emang CV-nya kerja, menjual kita untuk kita bekerja. Kalau CV-nya tentang untuk kita apply kuliah, untuk kita apply beasiswa, menjual diri kita yang kita punya value supaya bisa diterima di kampus itu dan sesuai dengan jurusan kita apply. Gitu Mas Muhammad Usman, sudah menjawabkah? Halo? Halo. Ya. Udah mudah-mudahan sudah menjawab ya. Ini ada yang DM ke saya nih, Mbak. Oh. Benar-benar, Kak. Oke, terima kasih Kak Retno atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Kak Usman. Ini juga ada yang DM saya. Mungkin dari DM-nya Kak Retno. Oke, dari DM aku dari Arung Hutari Dea Premita dari Universitas Lampung. Wah, jauh dari Lampung. Izin bertanya, Kak, kalau kita mau apply beasiswa di dalam negeri tapi pakai bahasa Inggris, itu ngaruh nggak untuk poin kita? Atau justru nggak sama sekali? Makasih sebelumnya. Nah, untuk apply beasiswa dalam negeri, biasanya kalau misalnya mereka mengharuskan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau nggak masalah sih, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Saya dulu apply LPDP pakai bahasa Inggris, sementara mereka tidak menuntut untuk bahasa Inggris gitu misalnya. Jadi tergantung, harus dipastikan lagi ke pemberi beasiswanya apakah memang harus bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau misalnya nggak masalah, nggak mengurangi. Biasanya sih nggak akan mengurangi ya kalau pakai bahasa Inggris. Biasanya ya, jadi nggak masalah. Tergantung sama pemberi beasiswanya. Nah, jadi dilihat benar-benar persyaratannya tadi, harus detail. Oke, terima kasih Kak Retno atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Kak Arung. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Badrus Taufil Muhtadin. Maaf Kak, izin bertanya. Yang dicontohkan tadi kan apply di kampus. Bagaimana untuk apply beasiswa S1 di Indonesia? Apakah yang ditulis di motivation letter tetap mengangkat permasalahan atau lebih baik menceritakan diri sendiri? Terima kasih, Kak. Sama-sama. Sama Mas Badrus, kita harus punya kekuatan. Apa sih yang membedakan kita sama orang lain ketika kita belum punya pengalaman?
ya kan? Kalau kita belum punya pengalaman, yang membedakan kita sama orang lain adalah visi yang kita punya. Kita melihat dunia seperti apa sih yang mau kita kontribusikan. Jadi kita selangkah lebih maju. Kalau hanya menceritakan tentang diri kita, misalnya saya dari keluarga yang kurang mampu, tapi saya bersemangat untuk pendidikan, itu tidak nyata gitu. Itu hanya kita mengklaim, tapi kita tidak menunjukkan. Tapi misalnya kita bilang bahwa saya sangat tertarik dengan isu pendidikan di daerah saya, atau misalnya saya sangat tertarik dengan isu masalah yang dihadapi oleh para petambak udang di daerah saya. Para petambak udang di daerah saya itu, dia ketika panen tidak bisa mendapatkan keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan. Pertama, karena mereka misalnya harga jualnya menetapkannya terlalu tinggi, terlalu rendah, sorry. Kemudian kedua ada tengkulak. Nah, saya ingin memberikan solusi sebagai saya sekarang mahasiswa, saya punya fokus untuk bisa membantu petambak udang di daerah saya dengan menggunakan internet teknologi misalnya. Saya pengen membuat sebuah program yang bisa menghitung jumlah misalnya menghitung berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk untuk para petambak tersebut untuk dia berternak, kemudian berapa banyak yang mereka hasilkan, mereka panennya berapa ton, kemudian jualnya harusnya berapa supaya mereka bisa dapat harga yang pas. Kemudian bagaimana caranya bisa memotong tengkulak distribusinya supaya bisa langsung ke masyarakat misalnya. Saya punya visi itu sehingga saya butuh kuliah ini, dan dana yang Anda berikan akan bermanfaat untuk saya supaya saya bisa melanjutkan kuliah bla 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 bla. Itu akan lebih baik ketimbang menceritakan saya adalah orang yang sangat hebat, saya pintar, enggak gitu. Jadi memang harus kita menceritakan tentang apa sih yang pengen kita kontribusikan, apa sih yang bisa membuat kita berbeda. Hidup itu cuma sekali, bagaimana kita bisa punya kontribusi buat masyarakat, lewat apa gitu. Bidang kita apa yang teman-teman melihat di sekitar, itu akan membuat diri kita berbeda. Dan itulah yang akan memenangkan beasiswa. Kalau enggak, semua orang yang punya prestasi hebat pasti akan dapat beasiswa kan. Kalau kita menceritakan hanya tentang diri kita, semua orang akan dapat beasiswa, tapi kan enggak gitu. Jadi apa yang membedakan visi kita? Gitu teman-teman. Oke, terima kasih Kak. Jadi itu bukan hanya sekadar nulis, tapi juga ada buktinya gitu ya Kak, biar meyakinkan pihak pemberi. Ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Mas Badrul. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Arung Hutari nih. Bagaimana pandangan Kak Ratna menyikapi linearitas di Indonesia terhadap keputusan melanjutkan studi dan karir ke depan? Misalnya, kita S1 pendidikan, ingin lanjut S2 pengkajian, karena suatu alasan tapi berbenturan dengan linearitas yang ada di Indonesia. Bagaimana menurut Kak Retno? Semoga pertanyaan saya mudah dipahami. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih. Ya, memang linearitas itu jadi penting dan nggak penting. Penting gini, saya punya teman, dia S1-nya peternakan, dia pengen S2 komunikasi, setengah mati, susah. Karena memang ilmunya harus belajar dari nol. Harus benar-benar menjelaskan kenapa. Nah, sebetulnya bisa dijelaskan ketika pekerjaan saya adalah saya sebagai jurnalis. Jadi saya butuh belajar di media dan komunikasi. Gitu. Ketika saya dulu S1 saya peternakan, saya belajar apa? Saya belajar A, B, C, D gitu. Ada beberapa yang bisa saya terapkan, tapi kemudian saya butuh ilmu lebih. Gitu. Makanya saya untuk meneruskan karir saya sebagai seorang jurnalis, saya butuh memahami media and communication gitu. Nah, sama kayak S1 pendidikan, kemudian pengen lanjut S2 pengkajian. Ada apa yang bisa dihubungkan dari pendidikan dan pengkajian? Tentunya ada hubungannya, misalnya untuk mengkaji pendidikan misalnya. Jadi yang Mbak Arung pengen kasih itu jadi lebih luas. Ketika S1-nya pendidikan, kemudian pendidikan itu kan butuh mengkaji sesuatu ya gitu. Ketika kita membuat program, kita harus mengkaji dulu masalah yang ada. Kita harus meneliti dulu apa sih intinya permasalahan yang ada di pendidikan kita. Misalnya keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau polisi tidak dimulai dari grassroots misalnya. Kemudian butuh riset-riset yang mendukung supaya ketika membuat program itu sesuai dengan yang ada di lapangan gitu. Itu kan bisa dihubungkan.
Jadi sebetulnya memang tidak linear, tapi kalau bisa dihubungkan dan kalau bisa mencari keterhubungannya, itu bisa teman-teman. Saya S1 saya apa? Broadcast Journalism. S2 saya apa? Mass Communication. D3 saya Broadcast Journalistic. S1 saya adalah Media Communication. S2 saya adalah Internet Teknologi dan Business Management. Bayangin itu kayak kurang jauh apa gitu. Saya belajar engineering teman-teman. Saya belajar big data analysis, saya belajar mengolah data, saya belajar kalkulus, algoritma. Saya belajar Internet of Things. Saya belajar artificial intelligence. Ngerti enggak? Saya nggak ngerti. Itu apa juga saya nggak tahu gitu. Tapi saya butuh itu gitu, dan memang ternyata akhirnya bermanfaat buat saya membangun usaha saya sekarang gitu. Jadi memang tidak linear, tapi ketika saya bisa menjustifikasi kenapa tidak linear, itu pasti bisa dapat teman-teman. Jadi linearitas ya, terutama kalau mau jadi dosen itu mungkin harus linear ya, karena kalau nggak harus mulai dari nol. Misalnya tadinya kuliahnya S1-nya peternakan, terus S2-nya komunikasi, mau jadi dosen. Nah, sementara S1 itu isinya dasarnya gitu. Komunikasi belajar riset, kemudian belajar teori-teori komunikasi. Nah, kalau S1-nya nggak ada, harus ngajar, itu kan susah untuk jadi pembimbing, dan itu harus mulai dari nol lagi. Nah, tergantung sama juga apa yang kita mau capai gitu. Kita mau jadi apa? Kita mau kerja di mana? Gitu. Oke, terima kasih Kak Retna atas jawabannya. Itu pinter-pinter kita menghubungkan gitu ya Kak, biar nggak kelihatan terlalu bertabrakan. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Kak Aida Eka Zahra. Permisi Kak, izin bertanya, bagaimana caranya kita belajar dari awal jika belum terlalu ataupun motivation letter? Nah, ini pertanyaan bagus, karena memang saya khawatirnya adalah materi yang saya kasih itu materi yang lebih cocok buat yang memang sudah tahu pengen kuliah, pengen beasiswa gitu ya. Kalau misalnya memang belum tahu paham dengan pembuatan essay atau motivation letter, kita harus paham dulu. Katakanlah teman-teman masih kuliah atau masih sekolah SMA nih, teman-teman bikin karir plan teman-teman. Kayak tadi saya bilang di essay itu 5 tahun ke depan saya ngapain, 10 tahun depan saya ngapain gitu. Teman-teman bikin plan. Teman-teman kuliah nih, lulus kuliah mau ngapain? Itu kan jangka pendeknya. 5 tahun setelah kuliah, teman-teman mau S2 misalnya. Nah, kenapa pengen S2? Teman-teman cari visinya. Saya pengen jadi kerja di Unilever misalnya, atau teman-teman pengen punya startup. Nah, apa dulu gitu? Apa teman-teman pengen apa? Bikin dulu Aida ininya rancangan karir, rancangan profesional kita mau ngapain gitu. Bikin, tulis dulu saya sukanya apa. Kemudian bidang yang memang nanti bisa mendukung saya untuk maju tuh bidang apa. Nah, kira-kira nih setelah saya lulus nih kuliah gitu misalnya, kalau Aida masih kuliah, 5 tahun ke depan saya pengen nih dapat beasiswa, berarti saya umur saya 20. Teman-teman setelah lulus dari S1 ini saya mau ngapain gitu. 5 tahun lagi saya mau S2, pokoknya saya nggak peduli, pokoknya nanti 5 tahun setelah lulus, saya usia saya 25 tahun misalnya, atau 26 tahun saya sudah harus bisa dapat beasiswa S2. Nah, itu harus dirancang. Nah, kemudian di situ baru belajar nih, baca-baca nih. Beasiswa yang ada apa aja sih dari dalam negeri? Dari luar negeri apa aja sih? Persyaratannya apa sih? Biasanya IELTS itu apa sih? Minimal berapa IELTS-nya? Overall 6,5. Oke, supaya saya biasa dapat IELTS segitu gimana caranya? Saya nonton YouTube. Saya baca-baca blog IELTS-blog.com misalnya. Baca-baca blog-blog orang tentang beasiswa. Terus baca-baca buku tentang beasiswa misalnya. Kayak yang dari Yogyakarta itu Beli Andi, dia dosen gitu di Yogyakarta. Beli Andi tuh kayak dedengkotnya lah kalau untuk dunia perbeasiswaan. Karena saya dulu baca blognya Beli Andi, Made Andi tentang beasiswa AS gitu. Baca-baca blog itu. Baca blog saya misalnya, atau ikutan ya klub-klub seperti ini supaya lebih terekspos tentang beasiswa itu apa sih. Kalau teman-teman masih S1, beasiswa tuh banyak banget ya. Kalau S1, saya tuh dulu nyesel D3 karena D3 nggak ada beasiswanya. Jadi S1 tuh banyak beasiswa. Coba aja
tes cek ombak kalau ada beasiswa misalnya dari Sampurna atau dari mana gitu yang teman-teman lihat di mading kalau misalnya di kampus atau misalnya informasi di website, cari, coba aja apply, iseng aja, nanti lama-lama kebiasa teman-teman. Jadi ngetes diri kita, kalau kita mau apply beasiswa, coba aja dulu, gagal mah nggak masalah gitu, yang penting coba aja dulu. Nah dari situ nanti prosesnya akan dipelajari pelan-pelan. Saya juga dulu blank, awal-awal tuh saya pengen beasiswa, tapi saya nggak tahu beasiswa tuh apa sih, gimana caranya, saya bingung. Nah, baru saya tahu setelah saya nyemplung, saya apply aja gitu. Saya ngincer satu, oke, saya apply, saya coba, baru saya pelajari pelan-pelan syaratnya. Jadi harus nyemplung. Jadi coba, kalau masih kuliah, tes aja, gagal nggak masalah. Nanti lama-lama jadi semangat tuh, nyari terus. Begitu dapat sekali, akan dapat terus teman-teman. Percaya sama saya. Jadi kalau misalnya belum tahu caranya gimana kita belajar dari awal, nah tentuin aja teman-teman browsing nih sekarang nih, beasiswa untuk S1 misalnya. Oke, ada ini, tutupnya Mei 31 Mei, kejar aja, coba paksa diri untuk kita maju gitu. Selain tadi ya bikin plan, rencana jangka pendek teman-teman, jangka panjang teman-teman. Oke, misalnya rencana jangka pendek teman-teman habis lulus kuliah pengen kerja di perusahaan besar multinasional. Caranya gimana supaya bisa lulus itu? Berarti saya harus punya pengalaman A, B, C, D. Oke, saya harus magang di sini, saya harus punya pengalaman riset di sini, saya harus pokoknya harus direncanakan. Gitu. Seperti itu ya Kak Retna. Terima kasih ya Kak jawabannya. Jadi kita harus learning by doing gitu ya Kak sebelum praktek. Ya. Betul. Learning by doing. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Ini dari Rahmawati. Izin bertanya Kak, dalam pembuatan motivation letter atau essay biasanya ada syarat di setiap beasiswa. Apabila jumlah kata sudah maksimal menurut syarat, sedang kita masih ingin menjelaskan suatu hal, bagaimana cara agar kita tetap maksimal dalam menulis essay atau motivation letter? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih dia. Nggak boleh lebih ya. Biasanya akan kepotong tuh kalau pakai platform. Jadi kalau bisa pas gitu kan, kurang sedikit boleh, tapi jangan lebih. Kalau caranya agar bisa tetap maksimal dalam menulis essay atau motivation letter, tadi saya bilang outline, opening, paragraph opening, pembukanya ini, main idea-nya ini, terus supporting idea-nya ini, gitu. Jadi memang tertib teman-teman. Kalau teman-teman tertib sama outline, itu jumlah katanya nggak akan melebar. Terus ada teknik namanya STAR. STAR ini teknik yang sering dipakai, situation, text, action, result. Nah, ini biasanya dipakai untuk kita bikin esai. Itu bisa dipakai juga teman-teman. Tapi memang itu harus masuk ke dalam sebuah outline. Misalnya lagi ngeliatin, teman-teman bisa baca sih di blog saya nulis agak lumayan panjang soal outline. Ini yang harus diperhatikan. Memang biasanya orang-orang tuh kalau nulis nggak pakai outline pasti ngalor ngidul. Makanya saya bilang tadi harus benar-benar direncanakan ketika kita menulis. Apapun itu teman-teman, karir, kemudian beasiswa itu atau nulis esai itu semua tentang rencana. Gitu. Nah ini saya coba share. Saya sharing. Saya kasih tahu. Oke, bentar. Oke. Ini saya ambil dari blog saya. Kayak gini nih. Untuk bikin outline supaya teman-teman nggak ngalor ngidul, supaya ceritanya itu pas gitu. Pakai STAR metodologinya. Ini saya pakai bahasa Inggris. Mungkin mudah-mudahan teman-teman ngerti. Kemudian ada introduction paragraph, ada supporting paragraph 1, ini body 1, body 2, terus ada conclusion-nya. Ini saya tulis lengkap nih tentang bagaimana membuat sebuah outline. Dan bagaimana outline itu sangat penting sekali supaya tulisannya itu pas gitu. Kalau misalnya nggak pakai outline teman-teman, pasti itu ceritanya akan ngalor ngidul. Kalau pakai outline itu pas. Ini kenapa yang namanya tes IELTS?
ada 2 tes nih untuk writing-nya, ada task 1 atau task 2. Nah, task 2 ini tentang esai. Kalau task 1 lebih ke penjelasan bagan-bagan, task 2 itu tentang esai yang kayak esai beasiswa atau esai motivation letter. Nah, untuk task 2 ini memang butuh banget outline supaya nggak lebih dari kata yang diharuskan. Dan biasanya kalau sudah pakai outline seperti ini nggak akan lebih gitu. Jadi caranya tadi saya bilang bahwa teman-teman memang harus sangat tertib dengan outline. Jadi jumlah kata sudah maksimal, itu berarti kalau kelebihan outline-nya nggak ada. Gitu Mbak Diah. Jadi coba outline-nya diperapikan. Oke, jadi kita harus lebih memperhatikan outline-nya ya teman-teman. Oke, makasih ya Kak Retna atas jawabannya. Terus, ini apakah teman-teman ada pertanyaan lagi? Mungkin Mbak menunggu pertanyaan dari saya, bertanya dari Mbak. Oke. Kalau kita harus ada pengalaman kerja ya. Itu kalau misalnya itu harus sama jurusan kita mau apply atau enggak ya Mbak? Sorry Mbak, ini agak putus-putus nih. Mbak, gimana Mbak? Sorry. Jadi kalau chevening itu kita harus punya pekerjaan nih. Nah, itu apakah pekerjaannya itu harus relate sama jurusan yang kita apply atau enggak, Mbak? Enggak, boleh pekerjaan apa aja. Enggak harus relate. Jadi apapun yang sudah dikerjakan itu yang dimasukkan untuk beasiswa chevening. Saya kayaknya ada materi yang chevening, bentar. Ini kita masih ada waktu kan ya? Masih Mbak. Oke. Ini belum ada yang ini ya, kemarin ngobrolin tentang beasiswa chevening belum ada ya? Belum. Bentar. Oke. Ayo teman-teman yang mau bertanya, bolehkan banget nih. Mumpung ada pembicara yang Silakan boleh, nggak harus tentang ini, tentang beasiswa, tentang lamar kampus boleh. Saya lulus D3 S1 dapat beasiswa bisa. Kalau emang teman-teman memang pengen, saya ada contoh yang beasiswanya itu saya dapat setelah beberapa lulus D3 dulu, S1 baru dapat beasiswa gitu. Bentar. Oh, ini dari Kak Laila ya, ingin bertanya, silakan. Silakan Mbak. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, terus menyampaikan pertanyaannya. Selamat malam Kak. Selamat malam Mbak. Iya, saya Laili Anissa dari Salatiga. Mau tanya Kak, tadi kan bahas tentang isi dari CV sama kontrak. Nah itu kalau semisal kita kan punya problem, terus yang kita tuju itu universitas itu tapi kurang mendukung gitu loh Kak dalam mau apply beasiswa itu, mungkin harus diperkuat di mananya dulu ya Kak, selain di kontraknya atau di CV kayak gitu Kak. Sorry, gimana bisa dijelasin lebih ini Mbak? Kalau permasalahan saya ya itu kan pembuatan CV sama motretnya itu kurang kuat kalau saya mau buat ke salah satu kampus gitu ya Kak. Terus karena backgroundnya saya itu kan pengalaman untuk kayak apa ya, terjun ke dunia itu sedikit gitu loh Kak. Nah apalagi kan kalau yang tadi Kak Retno tadi kan bilang harus ada problem, padahal di situ saya sudah punya problem dan itu tapi belum pernah terrealisasi. Dan jadi untuk mendukung dari pembuatan motlet itu sama CV gimana ya Kak? Diperkuat di mananya gitu atau lebih ke bahasanya atau apa gimana gitu Kak? Oke, makasih. Gini Mbak, jadi memang yang namanya problem itu tuh kita gunakan untuk kita memberikan solusi, tentu saja itu belum terjadi gitu.
Jadi solusi itu belum bisa kita kasih sebelum kita kuliah, gitu, sebelum kita dapat ilmunya. Nah, itulah inti kenapa kita kuliah lagi, karena kita melihat ada sebuah gap yang kita butuhkan untuk kita memberikan solusi. Jadi bukan berarti masalah tersebut terselesaikan, tapi pasti ada aja masalah. Ini sama kayak konsepnya bisnis sebenarnya. Bisnis itu kita bikin ketika kita melihat ada masalah dan kita memberikan solusi lewat bisnis kita, kan gitu. Sama gitu, beasiswa juga sama. Ada masalah yang kita lihat dan kita memberikan solusi, tapi ilmu kita masih kurang, makanya kita butuh ilmu tambahan. Itu adalah intinya dari sebuah apply beasiswa. Jadi kalau misalnya masih belum terrealisasi, ya memang belum gitu. Tapi kita aware dulu nih. Kita pengen ngasih tahu ke pemberi beasiswa bahwa kita aware loh ada masalah ini. Kita aware loh bahwa di lingkungan kita tuh butuh ini. Kita aware loh ada masalah sampah yang belum terselesaikan di laut Indonesia gitu. Kita aware bahwa masalah ternyata sampah di laut itu hanya menyumbang 0,3% dari sekian banyaknya masalah yang ada di laut dan membuat laut kita menjadi tempat yang tidak aman untuk ikan misalnya dan terumbu karang. Ternyata kita aware loh bahwa masalah yang di laut itu lebih besar disebabkan oleh eksploitasi ikan yang berlebihan oleh kapal-kapal atau perusahaan-perusahaan besar misalnya. Itu masalah yang terlihat. Lalu saya sebagai orang yang kuliah di bidang maritim, saya ingin memberikan solusi seperti ini. Atau misalnya saya kuliah di administrasi publik atau public policy, saya pengen nantinya ke depannya membuat sebuah policy yang melindungi misalnya atau melindungi laut atau terumbu karang atau ikan-ikan di Indonesia dari perusahaan-perusahaan besar misalnya. Nah, kan solusinya belum terlaksana, tapi masalahnya ada gitu. Dan masalah itu pasti ada, tinggal bagaimana kita punya kemampuan untuk melihat masalah di sekitar kita. Nah, itulah kita menjadi lebih peduli dan aware. Nah, kita tunjukin dulu kita aware. Apakah nanti masalahnya bisa diselesaikan dengan kita kuliah itu nanti urusan belakangan gitu. Tapi kita saya pengen bantu nih untuk menyelesaikan masalah sampah di laut Indonesia misalnya. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau itu belum kejadian, memang belum gitu. Ketika saya dulu bikin juga saya belum kejadian. Begitu saya pulang, oh ternyata kejadian gitu. Jadi jangan khawatir kalau belum kejadian, yang penting kita bisa menunjukkan bahwa kita aware. Ada gap, ada masalah, ada keresahan yang kita rasakan terhadap sesuatu dan kita pengen memberikan bantuan. Atau misalnya, wah di sekitar saya banyak banget anak-anak putus sekolah. Itu kenapa bisa putus sekolah? Karena pendidikan itu mahal. Terus bagaimana saya bisa memberikan mereka pendidikan? Saya pengen kasih pendidikan alternatif. Caranya seperti apa? Oh, saya mungkin harus membuat sebuah komunitas pendidikan misalnya, atau saya pengen membuat sebuah perusahaan yang memang menghimpun dana-dana CSR dari perusahaan besar untuk bisa mendidik mereka supaya mereka bisa punya kemampuan di luar kemampuan yang bisa diterapkan untuk bekerja misalnya. Nah, itu kan berangkat dari apa yang kita lihat di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi aware dulu, Mbak. Gitu. Terima kasih ya atas jawabannya. Jadi kita harus lebih Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Retno atas jawabannya. Sama-sama. Oke. Mungkin sudah cukup ya pertanyaannya, kami cukupkan sekian. Mungkin dari Kak ada closing statement, boleh dong kasih closing statement buat kita. Oke, teman-teman, terima kasih sekali sudah hadir di acara ini. Mungkin ini lebih advance ya, tentang CV dan motivation letter gitu. Kalau misalnya nanti teman-teman dari klub CIB Jawa Tengah mau ngajak saya lagi untuk sharing tentang, saya ada materi tentang lebih basic sih ya, lebih materi basic untuk teman-teman memahami tentang beasiswa, terus tentang apa sih yang dibutuhkan gitu, harus dipelajarin apa gitu. Misalnya saya punya materi yang bisa saya sharing, mungkin next time bisa saya bersedia untuk sharing juga. Dan kalau untuk beasiswa itu teman-teman tuh hanya alat gitu, alat untuk kita mencapai sebuah tujuan.
yang menurut saya mulia gitu. Karena apa? Karena kita harus punya visi untuk kita bisa membantu orang lain. Jadi kalau kita sudah punya keinginan, sudah punya awareness, sudah punya visi untuk membantu sekeliling kita, untuk membantu lingkungan, orang lain, atau Indonesia atau dunia, insya Allah jalan kita akan dipermudah. Beasiswa itu akan bisa kita dapat ketika kita memang berusaha untuk bisa mencapainya. Dan tidak ada namanya kegagalan. Kegagalan akan ada ketika kita berhenti berusaha. Jadi ketika kita berhenti berusaha untuk dapat beasiswa atau dapat kampus atau kuliah lagi, sudah selesai gitu. Jadi intinya adalah pantang menyerah terus, teman-teman. Saya dapat beasiswa di usia saya di 34 tahun. Dari dulu, dari saya umur masih muda, kuliah awal D3 ya, umur 17-an tahun, saya bilang bahwa sebelum umur 35 tahun, saya sudah harus S2 di luar negeri pakai beasiswa. Titik. Caranya gimana? Nggak tahu deh, itu nanti urusannya. Akhirnya saya dapat gitu. Jadi, teman-teman targetkan diri teman-teman, bikin target jangka pendek, jangka panjang, dan itu insya Allah pasti kesampaian. Kalaupun agak ini beda, itu masih sedikit lah. Berawal dari rencana dulu, bikin target, kemudian pelan-pelan dijalanin. Kalau udah ada target, dengan sendirinya diri kita itu akan berusaha. Entah kenapa, itu akan terjadi, teman-teman. Nah, terus persiapkan diri teman-teman. Ikuti kursus IELTS, terus cek IELTS, kemudian juga teman-teman bisa cari informasi sebanyak-banyaknya, dan tanya-tanya gitu sama orang-orang yang sudah dapat beasiswa. Iseng aja DM di Instagram atau di LinkedIn gitu, mereka open biasanya. Kalau emang pengen ngobrol, cari mentor, teman-teman, kalau butuh. Cari mentor yang memang mau membantu dalam perjalanan teman-teman untuk berkarir. Itu penting banget. Saya juga punya mentor. Tanpa mentor, perjalanan kita mungkin akan sedikit lebih lambat. Saya baru punya mentor setelah saya umur 34 gitu. Salah banget, harusnya saya punya mentor dari dulu. Saya merasakan betapa punya mentor itu bisa mempercepat apa yang saya ingin capai. Gitu. Itu aja sih Mbak. Terima kasih banyak teman-teman. Sukses terus untuk mencari beasiswanya baik dalam negeri maupun luar negeri sama. Cuman mungkin bedanya dari segi bahasa aja untuk pengajarannya, tapi untuk cara mencapainya itu sama. Gitu. Itu teman-teman. Kalau misalnya nanti mau ini lagi, boleh kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut. Lebih ke basic ya. Ini kan advance materinya, lebih agak ke basic lagi. Seperti itu. Oke. Masih ke atas materinya. Sebenarnya harus menyerah, bukan target yang tinggi. Kita ada stimulus untuk mencapai target seperti itu. Untuk ingin mencari manajer bisa berkunjung mungkin di www.sai.co atau bertanya mungkin bisa di Instagramnya Nah, ini kami ada sedikit kenang-kenangan Kak Retno, yaitu berupa sertifikat. Untuk operator kita share screen. Oke, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman dari CIB. Nyebutnya apa? CIB apa CIB? CIB ya? Oke. Acaranya foto bersama. Diharapkan untuk seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Operator bisa membantu mendokumentasi mulai teman-teman sama bisa memberi 1, 2, 3. Oke, 2 bisa mempersiapkan diri. 1, 2, 3. Saya ulang lagi.
saya bisa mempercayai 1, 2, 3. Sudah cukup ya Mbak, operator? Oke. Berakhirnya sesi tanya jawab ini berakhir pula seminar kita pada kali ini. Ada informasi tambahan presentasi, pengisian presentasi maksimal 2 jam setelah acara berakhir. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengisi presentasinya ya. Untuk media partner telah membantu menjelaskan acara ini. 1, seminar, 2, event kampus, 3, event, 4, pusat seminar, info seminar nasional terkait ijazah bangsa Latin, Sudirman, IMAD, UAM. Dan terima kasih juga kepada yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Jangan lupa besok minggu depan kita masih ada lagi. Stay tune ya teman-teman. Nah, kegiatan seminar akbar datang hari ini. Terima kasih kepada audiens atas antusiasnya. Selama kegiatan berlangsung, Fatimah Handayani selaku moderator, maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Retno. Terima kasih teman-teman semuanya. Mbak Fatimah, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Kak Retno. Nanti contoh-contohnya nanti di-share sama Mbak Fatimah kali ya. Nanti saya email saya WhatsApp ya. Oh, iya. Karena bisa agendanya. Terima kasih. Agenda. Ya, terima kasih Kak. Untuk teman-teman bisa meninggalkan ini peserta bisa di tempat